Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, Ibu mau menanyakan apakah kalian masih mengingatkan materi yang diajarkan minggu lalu? Ada yang masih ingat? Jadi, pembelajaran kita hari ini yaitu tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan pada organ peredaran darah pada hewan. Ada dua, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah terbuka adalah peredaran atau distribusi darah ke seluruh tubuh atau jaringan yang tidak selalu melewati pembuluh darah. Kadang darah secara langsung menuju jaringan tubuh tanpa melalui pembuluh. Dalam sistem peredaran darah, tidak dapat dibedakan antara darah cairan interstisial atau cairan yang mengisi ruangan antar sel. Beberapa hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka. Yang pertama, udang. Dipompa melalui jantung, melalui pembuluh darah ke bawah bagian tubuh, seperti bagian kaki. Darah di bagian kaki tanpa melalui pembuluh mengikat alir ke insan bagian kiri untuk kembali ke jantung. Perhatikan gambar di samping. Yang kedua, serangga. Serangga mempunyai sistem peredaran darah terbuka di mana darah dapat diedar langsung menuju jaringan tubuh tanpa melalui pembuluh darah. Alat peredaran darah berupa jantung pembuluh. Pada bagian jantung pembuluh terdapat lubang-lubang kecil yang mempunyai satu katup. Ketika jantung pembuluh terdenyut, osteopun tertutup dapat mengalir ke depan melalui aorta. Peredaran darah belalang hanya mengedar sari makanan dan mengambil sisa metabolisme, sedangkan peredaran darah oksigen ke seluruh tubuh dan mengambil karbon dioksida dilakukan melalui sistem trakea. Perhatikan gambar di samping. Yang berikut, sistem peredaran darah tertutup. Yang pertama, cacing tanah. Memiliki sistem peredaran darah tertutup yang terdiri dari pembuluh darah dorsal, pembuluh darah ventral, dan 5 pasangan lengkuarta yang berfungsi sebagai jantung. Yang berikut, arah aliran darah. 3. Lengkung aorta pembuluh ventral kapiler atau seluruh jaringan tubuh. Pembuluh dorsal lengkung aorta atau pembuluh jantung. Oksigen diabsorpsi melalui kulit dan di bawah pembuluh kapiler menuju pembuluh dorsal. Perhatikan gambar berikut. Yang kedua, ikan. Alat peredaran darah ikan terdiri atas jantung dan sinus venosus. Sinus venosus adalah struktur penghubung berupa rongga yang menerima darah dari vena dan terbuka di ruang depan jantung. Yang berikut, jantung ikan terdiri atas 2 ruangan, atrium dan vertikel, dan terletak di belakang insan. Di antara atrium dan vertikel dan jantung terdapat klep untuk menjaga agar aliran darah tetap searah. Yang berikut, peredaran darah ikan tersebut peredaran darah tunggal. Yang berikut, karena darah dari insan langsung beredar ke seluruh tubuh, kemudian masuk ke jantung. Jadi, darah hanya beredar sekali melalui jantung dengan rute dari jantung ke insan
lalu ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung. Perhatikan gambar berikut. Gangguan peredaran darah pada hewan, contohnya hewan kucing. Yang pertama, kardiomiopati hipertrofik atau HCM. Penyakit ini yang dapat menyebabkan peningkatan ketebalan otot jantung, terutama dapat terjadi pada kucing jenis. Penyakit ini menyebabkan volume darah yang masuk ke jantung berkurang dan kemampuan otot jantung untuk tidak dapat secara optimal memompa darah ke seluruh bagian kucing. Kondisi ketidakmampuan otot jantung untuk memompa darah menyebabkan bagian kucing tidak menerima nutrisi darah atau oksigen dengan baik. Kedua, kardiomiopati dilated atau DCM. Mirip dengan keadaan penyakit HCM. Kardiomiopati melebar adalah keadaan masalah kesehatan yang menyerang otot jantung. Dilated kardiomiopati menyebabkan melemahnya otot jantung yang dapat mempengaruhi fungsi jantung ketika darah dipompa melalui tubuh kucing. Jadi, untuk materi sistem peredaran darah pada hewan telah selesai. Kita masuk ke materi cerita bergambar. Cerita bergambar. Cerita bergambar adalah sejenis komik atau gambar yang diberi teks. Teknik menggambar cerita gambar dibuat berdasarkan cerita dengan berbagai sudut pandang penggambar yang menarik. Perhatikan contoh tentang Udin mempelajari cerita si pitung. Gambar pertama, si pitung rajin mengaji dan silat. Gambar kedua, si pitung gemar berlatih silat bersama teman-temannya. Gambar ketiga, si pitung gagah berani melawan kompeni demi membela rakyat, bangsa, dan negaranya. Jadi untuk materi hari ini tema 4 subtema 3 telah selesai. Mari kita tutup dengan doa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dipersilakan. Selamat pagi dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.